ataupun transformasi paradigma yang ada itu khususnya di Indonesia, saya kira masih berjalan dalam jalur hybrid. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita sudah sampai pada tahap yang kolaboratif gitu ya, yang transformasinya sudah sangat ada di level paradigma terkini, tetapi masih sangat hybrid dan saya kira belum terlalu matang. Jadi ada jargon-jargon global, tapi dibatasi dalam konteks politik dan budaya lokal. Sebenarnya ini baik dalam konteks, kalau dilihat dalam sisi yang positif, mengedepankan nilai-nilai lokal. Lihat yang positifnya. Dan pada sisi lain, kesimpulan saya yang berikut adalah perlu mengedepankan model administrasi publik yang berinovasi dan dalam konteks public sector innovation yang tadi sudah disebutkan, dengan tentu segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Jadi intinya begini, setiap daerah jangan pernah merasa bahwa tertekan dengan semua usulan-usulan good governance, AI dan sebagainya itu, tapi kembangkanlah lokalitas untuk bisa mengedepankan juga bersama-sama administrasi publik yang transformatif, yang boleh membangun untuk kepentingan publik. Saya kira demikian catatan kecil saya. Terima kasih Pak Moderator. Oke, thank you Pak Victor atas penjabaran materi. Jadi satu poin penting yang saya dapatkan dari penjabaran Pak Victor bahwa Pak Victor berangkat dengan pertanyaan sejauh mana reformasi administrasi publik itu sudah terjadi di negara kita. Dengan perkembangan paradigma yang sudah kita pelajari bersama, bahwa ternyata setiap paradigma itu ada sebuah hibriditas di dalamnya. Kemudian ada juga beberapa perkembangan dan juga fenomena yang terjadi dalam konteks reformasi administrasi publik, misalnya seperti graveyards issue, kemudian ada silo government, dan salah satu paradigma baru yang tadi disampaikan oleh Pak Victor mengenai public sector innovation ternyata sangat dibutuhkan dalam perkembangan administrasi publik di era saat ini, karena di dalamnya itu ternyata memiliki beberapa poin penting, misalnya seperti agility, kemudian ada co-creation, design thinking, adaptation, dan juga experimental. Ya, jadi sangat luar biasa materinya. Boleh diberikan tepuk tangan untuk kedua pemateri kita pada hari ini. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi yang pertama saya buka sesi tanya jawab dan saya persilakan kepada 3 orang penanya. Jadi mohon bisa mengangkat tangan, menyebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan. Oke, silakan. Mungkin rekan-rekan dari Setia. Ya. Ada lagi? Teman-teman dari Warma Dewa. Oke. Satu lagi. Ada lagi? Oke, kita persilakan dulu dari teman dari Setia. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Eka Francisca, Pak. Saya ingin bertanya kepada Bapak Victor. Ini masalah bagaimana pemerintah dapat memastikan perlindungan data pribadi masyarakat secara efektif dalam layanan digital. Sekarang kan masalah, ini contohnya saja Pak ya, masalah bansos. Data-data bansos itu masih banyak disalahgunakan Pak. Data bansos biasanya tidak sinkron dengan data yang ada di, maaf saya di kelurahan Pak, maksudnya data yang di kelurahan itu tidak sesuai dengan data bansos yang ada di pusat kayak gitu Pak. Jadi penerimaan data-data bansos itu tidak sesuai dengan apa yang telah didata. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, teman-teman dari Warma Dewa yang tadi angkat tangan. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kimora dari program studi administrasi publik. Tadi dalam materi yang disampaikan oleh Ibu Rahmawati dijelaskan tentang tantangan dalam reformasi administrasi publik. Nah, salah satunya yaitu resistensi terhadap perubahan, yang dimana ASN yang merasa nyaman dengan sistem manual lama.
Sementara masyarakat kini terbiasa dengan layanan cepat dan transparan dari platform digital seperti marketplace dan lainnya. Nah, sementara itu layanan publik pemerintah itu tuh sekarang masih sering dianggap lambat dan birokratis, yang dimana masih prosesnya masih berlapis, harus minta tanda tangan dan perlu waktu yang lama. Namun di peluangnya itu salah satunya ada mencakup efisiensi layanan melalui digitalisasi. Nah, pertanyaannya, jadi apakah birokrasi publik sekarang harus meniru logika dari platform digital tersebut? Jika iya, bagaimana cara birokrasi publik menjaga identitasnya sebagai pelayanan publik yang berbasis pada kepentingan umum dan bukan hanya efisiensi semata? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kimora. Ada lagi satu kesempatan, teman-teman dari Setia atau dari Warma Dewa, saya persilakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ozi Soki dari STIA Selatan Negara. Saya izin bertanya Bapak Victorius tentang birokrasi yang ini lokal. Nah, kata Bapak tadi birokrasi lokal lebih baik diutamakan daripada yang dari pemerintahannya. Nah, sedangkan di daerah lain itu jarang yang birokrasi lokal diutamakan. Nah, pertanyaannya lagi itu, apa penghambatnya gitu Pak, bagi mengapa di daerah lain itu jarang ada mengadakan birokrasi lokal? Terima kasih. Ya, terima kasih Ozi. Baik, saya akan mengulang pertanyaannya kepada Bapak Ibu pembicara. Yang pertama, pertanyaan dari Eka itu memberikan pertanyaan kepada Pak Victor terkait dengan bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk dapat melindungi data pribadi masyarakat, apalagi dengan salah satu kasus yang terjadi terkait dengan bansos itu sendiri. Kemudian ada pertanyaan dari Kimora yang memberikan pertanyaan kepada Ibu Rahma terkait dengan apakah birokrasi kita di Indonesia itu bisa mengadopsi sebuah platform digital tapi tanpa meninggalkan identitas pelayanan publik itu sendiri. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Ozi kepada Pak Victor itu bertanya mengenai birokrasi lokal. Apa sebaiknya yang bisa dilakukan serta apa sih penghambat dari pelaksanaan birokrasi lokal itu sendiri? Ya, saya persilakan kepada Pak Victor atau Ibu Rahma. Silakan. Iya, terima kasih Bu Eka. Jadi saya kira ini persoalan kita Bu. Jadi kalau ditanya sama saya agak susah saya jawab. Ya, karena saya bukan, karena ternyata ini menyangkut masalah teknis. Ya, jadi masalah. Tapi sebagai orang administrasi publik kita bisa melihatnya ini sebagai bagian dari akuntabilitas publik Bu. Jadi disinilah diletakkan bagaimana sebenarnya persoalan digital itu tidak hanya terkait dengan masalah teknologi sebenarnya, tapi di balik itu ada persoalan etis sebenarnya. Nah, Jepang itu kuat sekali dengan teknologi, tapi dia selalu mengedepankan nilai-nilai lokal yang mengedepankan nilai-nilai etika. Jadi bagaimana mungkin kita yang mau melakukan apa yang kita sebut dengan akuntabilitas publik tapi mengabaikan nilai-nilai etis. Dalam pengertian itu, ini data pribadi orang loh ini, apa namanya, data-data orang yang kemudian kita kumpulin, kemudian kita bukan sekedar, kalau menurut saya teknologi itu sekarang itu sudah canggih sekali Bu. Menurut saya itu tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, artinya sudah terproteksi dengan kuat sekali menurut saya. Nggak mungkin kita orang awam itu ya teknologi bisa menjebol lah itu, kecuali memang orang yang pintar lah. Tapi pada sisi lain sebenarnya dari sisi transformasi administrasi publik kita bicara tentang bagaimana kita mengedepankan nilai-nilai akuntabilitas itu sebagai bagian dari kepentingan yang utama di dalam kita membangun tata kelola
apakah itu birokrasi dan tata manajemen yang ada. Nah ini yang nampaknya kelihatannya sedikit hilang, ditambah lagi dengan literasi digital. Maaf ya kalau yang gitu, karena itu kayak dengan birokrasi, kita ngomong tentang ASN misalnya. Bagaimana kalau ASN-nya tidak memiliki kapasitas untuk masuk di dalam persoalan-persoalan digitalisasi itu, sementara kita betul-betul harus mengedepankan nilai-nilai proteksi terhadap data-data itu. Nah itu kalau ASN-nya, karena ASN yang bertanggung jawab untuk itu tentunya ya, yang terkait ya, ASN terkait dalam arti itu. Kalau mereka tidak punya kapasitas untuk menjaga itu dalam arti peningkatan sumber daya manusianya. Saya tidak katakan ASN sumber dayanya rendah, tetapi kalau data itu masih bisa dijebol, itu berarti masih ada persoalan secara teknis. Jadi saya tidak bisa memberikan jawabannya secara teknis, tetapi paling tidak akuntabilitas publik, siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan algoritma dan sistem otomatis ini, itu yang mungkin harus kita perbaiki. Jadi semangat akuntabilitas dan semangat untuk meningkatkan daya pengetahuan dan sebagainya, itu yang mungkin harus dikembangkan terus. Saya lama di luar dan saya melihat bahwa betapa per hari ini itu betapa pentingnya satu ilmu yang namanya itu protection terhadap data-data itu. Nah ini kita diminta untuk good governance, digital AI dan sebagainya, tapi kita tidak mau mempersiapkan orang-orangnya untuk itu selesai. Saya pernah diskusi dengan salah satu bankers, itu setiap hari dia merasa dakdikduk gitu Bu. Kenapa? Karena setiap hari dia merasa bahwa datanya itu bisa dicuri dengan mudah. Dan saya nggak heran, pengalaman pribadi saya kehilangan uang 10 juta. Saya nggak beli apa-apa, saya bisa hilang uang saya 10 juta di bank yang terkenal misalnya. Nah itu seperti apa itu? Bukan hanya ASN, di swasta juga sama. Jadi saya kira memang ini pergumulan kita bersama dalam kaitannya dengan negara-negara berkembang, negara-negara global south yang memang membutuhkan teknologi yang memang juga bisa menghadapi. Nah, saya selalu bilang problem kita adalah kita selalu ingin berlomba untuk menempatkan teknologi menjadi sama dengan negara-negara di luar. Padahal negara luar itu larinya udah cukup banget. Nah, disadari bahwa jangan ikut teknologi yang kuat itu dalam pengertian yang cepat itu, sementara kita sebenarnya punya tata cara lokal yang bisa membangun sebenarnya proteksi-proteksi yang lain. Nah, ini kalau digabung dengan kombinasi lokal dan global ini, pasti dia akan semakin lebih kuat. Dan itu yang orang luar belajar ke sini sebenarnya. Nah, ini menjawab teman tadi yang terakhir bertanya bahwa bagaimana birokrasi lokal. Saya tidak mengatakan birokrasi lokal itu lebih baik, tidak. Maksudnya itu setiap daerah itu mempunyai potensi-potensi lokal knowledge-nya gitu, kearifan lokalnya begitu. Jadi kalau saya minta maaf, saya nggak bisa kasih contoh apa yang ada di Palembang, saya hanya bisa kasih contoh apa yang ada di Bali. Misalnya dengan kearifan lokal budaya adat yang ada di sini, kemudian kami punya Perda 4 2019 yang mengakui tentang keberadaan desa adat sebagai bagian dari sistem quote by quote sistem birokrasi tata kelola pemerintahan yang ada. Jadi itu diakui, sehingga dana-dana kepada desa dinas pun itu ya hampir sama aja dikeluarkan dari desa adat dan desa dinas itu hampir sama, sehingga potensi desa dinas itu berkembang dan potensi desa adatnya berkembang, dan ini berjalan bersama. Dan saya kira itu ada di tempat di Palembang, ada di mana ada. Hanya masalahnya seperti apa itu harus ditempatkan. Penghambatnya saya kira masalah itu tadi, Pak. Penghambatnya itu adalah masalah orang selalu merasa kalau bicara tentang birokrasi itu selalu bicara tentang sesuatu yang normatif. Oh, ini ilmunya dari Barat, ini ilmunya dari Amerika dan sebagainya. Jadi kita bangga sekali kalau ada doktor tamat dari Amerika belajar birokrasi, tamat dari Inggris belajar tentang public administration dan sebagainya. Padahal kita harusnya belajar
dari Palembang, belajar dari Bali, belajar dari Aceh dan sebagainya, di mana kita tuh bisa kembangkan, tawarkan bahwa ini adalah, saya selalu mengatakan itu sebagai decontextualization of public administration. Jadi kita punya konteks gitu. Orang Barat tuh belajar loh di sini gitu. Jangan kalian aja yang kita aja yang belajar. Dan terbukti bahwa banyak sekali orang-orang luar pun sekarang sedang belajar tentang birokrasi model tata kelola birokrasi lokal kita. NTT, kami di sini dengan teman-teman dari NTT sekarang mengembangkan ke Timor Leste misalnya. Itu semua adalah bagian dari pengembangan nilai-nilai lokalitas dalam konteks public administration. Jadi tidak ada yang dominan, maksud saya bukan berarti bahwa yang lokal bisa lebih tinggi atau yang normatif yang biasa kita pelajari itu tidak. Tapi kalau saya hanya mengatakan bahwa mari kita membangun di contextualization of the public administration. Jadi mengembangkan apa. Jadi kita harus bangga dengan apa yang kita punya. Saya kira itu catatan saya, respon saya. Penghambatnya bisa macam-macam itu. Kita nggak merasa percaya diri misalnya, nggak percaya diri. Kenapa kok kita punya kemampuan, diminta sama World Bank, diminta sama ADB, ya udah ikut aja gitu. Padahal kita bisa katakan no, go to hell with your aid gitu ya. Soekarno bilang pergi sana bawa bantuanmu gitu. Ya, kita kaya raya di sini ngapain kita selalu harus minta-minta kepada orang. Tapi problemnya bagaimana kita mengelolanya. Saya kira itu aja catatan. Makasih, mungkin kalau ada yang kurang nanti bisa didiskusikan kembali. Baik, rasanya dari Kimora ya. Jadi kalau berpendapat Ibu sebenarnya bisa diterapkan. Nah sekarang tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Jadi kan kebijakan seperti dikatakan Pak Victor tadi, setiap pemerintah daerah itu kan pemimpinnya beda-beda karakter. Jadi kalau misalnya regulasinya dalam peraturan tidak mengizinkan atau misalnya memang dipermasalahkan, nanti tentu akan menjadi hambatan. Di samping itu kan pelayanan kalau misalnya meniru platform digital, kalau swasta itu oke ya, karena mereka kan profit memang. Nah kalau pemerintah kan itu orientasinya adalah pelayanan publik. Nah untuk itu agar tidak kehilangan identitas sebagai pelayanan publik, tentu mereka juga harus mengadopsinya secara bijak. Nah kembali lagi kebijakan kepada pemerintahnya, siapa dalam hal ini? Tentu kalau dia gubernur-gubernur, kalau dia bupati-bupati ataupun wali kota. Nah dalam konteks saat ini setelah kita pilkada kita banyak melihat gubernur itu stagnan ya, tidak ada yang melihat langsung permasalahan ke masyarakat seperti itu. Jadi artinya tidak ada gebrakan. Kalau memang melihat misalnya kebijakan publiknya ini pelayanan publik itu mempersulit masyarakat, seperti kemarin bilang tadi, kita udah pelayanan, udah bisa online, kita harus masih verifikasi lagi gitu ya, datang lagi gitu. Seharusnya kalau ingin kita kalau sudah itu udah selesai. Kalau platform swasta udah ngisi, udah gini langsung ya. Nah, memang tadi dia bilang tadi birokrasi Weberian itu memang luar biasa dalam penerapannya. Akhirnya ini pemerintah daerah lah sedang membuat kebijakannya tadi gubernurnya, wali kotanya. Kalau mereka juga memahami apa keinginan masyarakat, tentu akan lebih mempermudah. Itu kan nanti ada keputusan bupati, gubernur. Kalau misalnya memang bisa dipermudah, kenapa tidak? Artinya balik lagi ke pemerintahnya, balik lagi ke person sebagai kepala daerah, kita mempersulit masyarakat atau bagaimana? Kan bisa dibentuk dalam sebuah kebijakan, bisa dipermudah. Prosedur ini kan bisa dipermudahkan. Digital itu kan tergantung juga dari anggaran mereka, ada atau tidak gitu ya, mau atau tidak. Jangan hanya sekedar ada digitalnya, tapi pelayanannya nggak digital, justru kita cuma ngisi formnya aja sama kayak manual kan. Nah tergantung dari pemerintahnya juga, keberaniannya gitu ya. Mungkin kalau dari sekian kepala daerah yang menjadi agak-agak viral itu KDM kali ya, yang mau bisa mempercepat ya, yang lain kan nggak berani. Saya nggak usah jauh-jauh ya, kita di kota Palembang aja itu antar gubernur itu saat ini itu stagnan. Jadi nggak ada gebrakannya Pak, seperti itu ya. Masyarakat bilang harusnya tidak seperti itu. Jadi balik lagi kebijakan itu adalah ke pelaksana birokrasinya, ke
pemerintahnya siapa, wali kotanya, gubernurnya ataupun bupatinya. Kalau mereka memang memudahkan, kenapa tidak melalui kebijakan? Itu jawabannya. Terima kasih. Oke. Dari itu kepada kedua pemateri, ya kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab yang kedua. Apakah masih ada yang ingin didiskusikan kepada teman-teman dari Setia atau dari Warma Dewa? Silakan. Ya, boleh dibantu. Baik, sebelumnya izin Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Nika Tutria Kumala. Saya merupakan mahasiswa baru program studi Administrasi Publik Universitas Warma Dewa. Di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu Rohmawati, dalam era globalisasi berbagai kasus KKN masih banyak terjadi. Salah satunya adalah korupsi dana EKTP. Padahal EKTP merupakan salah satu bentuk digitalisasi pelayanan publik yang seharusnya mempermudah masyarakat. Namun kenyataannya justru terjadi keterlambatan dalam penerbitan EKTP akibat praktik korupsi tersebut. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana dan kapan negara kita ini dapat benar-benar mewujudkan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, sementara praktik KKN masih terus berlangsung hingga kini? Baik, sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ria. Selanjutnya kami persilakan satu penanya terakhir. Ya, teman-teman dari Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliana dari STIA Satya Negara Palembang. Maaf, suara saya stroke. Jadi gini Bu, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak aja lah, kepada Bapak Dr. Victorius Adventius Hamel, STHMSI. Wah, banyak banget nih, ditulis sampai 3 ya. Baik, yang saya mau tanyakan gini Pak, apakah sudah tepat sistem di Indonesia yang sistemnya dalam satu pintu? Karena satu pintu, dikarenakan sekarang ini masih banyak terjadi pungli-pungli liar di perkantoran pemerintah, kebanyakan di kantoran-kantor pemerintah, dan sedikit sekali di perkantoran swasta. Yang ini saya tanyakan, apakah udah tepat ini sasarannya pintu satu atap di Indonesia ini? Baiklah Bapak, terima kasih dan mohon jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, kita langsung saja nih Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang pertama saya ulang, pertanyaan dari Ria ditujukan kepada Ibu Rahma terkait dengan kasus korupsi EKTP. Jadi sebenarnya bagaimana atau kapan sebenarnya Indonesia ini bisa memiliki sebuah pelayanan publik yang optimal, apalagi dengan kasus korupsi yang terjadi. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Berliana itu kepada Pak Victor, bertanya apakah sudah tepat sistem yang diterapkan di Indonesia terkait dengan pelayanan satu pintu dengan kasus yang sama juga, ada pungli dan korupsi. Ya, silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Bapak Menteri aja ya. Oke, jadi kalau kita berbicara, memang yang terbesar itu kasus korupsi KTP berjamaah. Karena waktu itu kan ada perubahan pendataan ya, dari kita KTP manual belum bukan era kalian, itu pertama kali 2012 ya. Jadi waktu itu terjadi perekaman EKTP itu kan luar biasa ya perubahan. Jadi sebenarnya itu kan gratis ya. Nah, tapi sering waktu pengadaannya itu kemudian ada vendornya, kemudian terjadi korupsi yang melibatkan juga Menteri Dalam Negeri, ya. Kemudian juga banyak termasuk juga Nuarangnya, anggota Dewan. Kenapa dikatakan korupsi berjamaah? Karena mulai dari vendor, Menteri, anggota Dewan, semuanya sama. Karena mengintegrasikan dari KTP manual menjadi elektronik. Artinya kita sebagai penduduk itu hanya memiliki satu
nomor kependudukan. Nah, untuk itu tentu mendata seluruh Indonesia kan tidak gampang. Nah, maka terjadilah korupsi berjamaah itu sampai dengan beberapa tahun ya kasusnya. Nah, sampai dengan saat ini pun KTP itu masih bermasalah juga untuk KTP. Bahkan kalau sebenarnya gratis ya, tapi ada juga pungli juga. Kalau mau cepet bayar, mau selesai hari ini bayar ya. Sebenarnya enggak. Jadi tapi kalau untuk gratis langsungnya kartu Rembang itu. Jadi lama sekali selesainya. Bisa 3 bulan, kita sudah rekam di KTP, kemudian nggak selesai, kemudian malah ada numpuk di Dukcapil, bahkan ada yang belum diambil. Nah, itu yang terjadi. Artinya kalau kita untuk menghilangkan korupsi di Indonesia itu sepertinya memang cukup sulit. Indonesia itu dalam korupsi dunia itu kita berada di area itu kan ada 3 ya. Ada hijau, ada orange, ada merah. Indonesia berada di area orange di peringkat 60 tahun 2022 waktu itu. Gak tahu kalau sekarang. Jadi ada 10 negara yang areanya hijau, yang memang tidak korupsi. Kalau merah itu korupsinya sangat tinggi, itu wilayah Afrika. Kita berada di wilayah orange, kayak kursi kita tuh. Kita berada di peringkat 60. Nah, artinya kenapa saat ini Presiden Prabowo komitmen untuk menghapus korupsi? Karena korupsi itu bukan dari bawah, justru dari atas. Nah, itu yang terjadi. Nah, untuk itu kenapa kemudian dibentuklah KPK kan fungsinya, tapi masih ada juga yang korupsi. Nah, artinya komitmen dari para birokrasi inilah yang menjadi kunci utama sebenarnya ketika mendapat jabatan itu apa sih? Nah, kunci utama kan ketika dapat jabatan tuh, pejabat itu mana loh? Kalau mereka mau menjadi pejabat publik, harusnya nggak korupsi. Kalau punya uang banyak, jangan jadi ASN, jadi pengusaha harusnya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Artinya balik lagi ke moral. Nah, saat ini yang kita lakukan adalah meminimalisir, ya, untuk menghapuskan susah. Karena ini anak-anak, rekan-rekan sekalian, 3 hal di dunia ini yang nggak bisa hapus. Pertama apa? Korupsi, apalagi judi. Ketiga apa? Prostitusi. Itu nggak bisa hapus, ya. Yang bisa adalah diminimalisir. Kayak judi, dulu manual, ya sekarang online. Prostitusi, dulu orang bisa berjajah. Maksudnya di jalan bisa ada dilokalisasi. Sekarang beralih kan prostitusi online. Nah, makanya bisa diminimalisir. Makanya pemerintah membuat kebijakan, ya. Setiap daerah tentu beda-beda. Ya, dilokalisasi tuh. Tapi daerah beda-beda, tergantung lagi kebijakan daerah masing-masing. Tentu situasi dan kondisinya berbeda, budayanya berbeda. Ada kalau di Bali, insya Allah mungkin nggak ada ya, karena budaya luar biasa. Tapi daerah kota besar nggak bisa kita samakan. Nah, jadi intinya korupsi itu kita berharap di generasi kalian. Kenapa? Makanya ada mata kuliah pendidikan nanti korupsi. Salah satunya adalah nanti generasi kalian itu korupsi ini bisa diminimalisir, tidak lagi seperti sekarang ini, ya. Jadi intinya saat ini kita belum bisa untuk menghapuskan sama sekali, tapi pemerintah berusaha melalui salah satu perguruan tinggi adalah memberikan pendidikan anti korupsi untuk meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia, ya begitu ya. Terima kasih. Jadi tadi saya menanggapi Merian. Jadi satu pintu itu mungkin pintunya aja satu masuk begitu ya. Tapi sistemnya di dalam tuh macam-macam itu. Artinya kita membuat perizinan, tetapi izinnya masih dari macam-macam. Itu yang disebut dengan muncul kemudian yang disebut dengan ego sektoral, sehingga prosesnya bisa lama juga. Kita sudah memotong waktu banyak sekali juga. Tetapi kritik dari satu pintu itu kan, ya itu tadi saya bilang pintunya pintunya cuma satu gitu. Tetapi sistem aplikasi dan sebagainya harus ada perizinan dari ini. Itu yang membuat lama. Ditambah lagi dengan misalnya banyak kasus terjadi bagaimana kemacetan digital yang ada, sehingga
orang akhirnya membutuhkan, ya sudahlah mau cepat kemudian kasih aja. Nah itu di situ sebenarnya. Atau tidak macet tapi dibilang macet misalnya, ada banyak kasus gitu. Nah yang kedua misalnya izin UMKM itu kan sangat apa ya, mau dibilang literasi digitalnya sebagian tidak sama gitu. Ada yang sudah memang literasi digitalnya udah bagus, tapi ada yang tidak juga, sehingga misalnya ada UMKM yang sederhana sekali mungkin ingin membuat izin dan sebagainya, ya dia nggak bisa mungkin dengan sistem yang begitu bukan rumit ya, tetapi bagi dia itu rumit, bagi kita mungkin tidak rumit. Caranya bagaimana, ya sudahlah kasih aja. Nah ini kasus-kasus seperti ini sebenarnya ingin memberikan petunjuk kepada pemerintah baik dari pusat sampai daerah bahwa terjadi disparitas yang cukup tinggi antar daerah. Kalau teman-teman belajar tentang bagaimana digitalisasi yang ada di Indonesia, itu hampir semua yang berhasil itu adalah di pusat dan departemen pun dibagi lagi, departemen tertentu, misalnya kayak keuangan dan sebagainya, itu yang dianggap cukup bagus. Tapi turun ke daerah, dia mulai seperti Ibu bilang tadi, udah mulai mengalami kemerosotan lagi. Jadi sistem satu pintu secara ideal pasti sangat membantu, tetapi apakah sistem tadi saya katakan dengan silo governance itu adalah ego sektoral dari masing-masing departemen ini bisa nggak diramu sedemikian rupa. Nah ini memang PR yang berat, tetapi saya kira bisa kalau kita masih mengedepankan nilai-nilai transparansi, transformasi dan ada. Selama itu tidak ada seperti yang tadi dikatakan, korupsi masih tetap ada. Jadi itu memang menjadi catatan yang tidak mudah bagi kita, tapi kita harus optimis dengan bangsa ini. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus kepada kedua pemateri pada pagi hari ini. Jadi sebelum saya akhiri pertemuan dan juga kuliah tamu, saya simpulkan apa yang sudah kita peroleh selama diskusi yang kita lakukan pada pagi hari ini. Jadi pada intinya ketika kita bicara soal reformasi administrasi, khususnya administrasi publik, itu tidak hanya fokus membahas soal perubahan yang begitu cepat dan juga digitalisasi, tapi di mana di dalamnya itu juga membutuhkan sebuah nilai atau value, kemudian membutuhkan juga sebuah etis dan juga norma dalam pelaksanaannya. Jadi salah satunya juga mengenai local knowledge yang bisa kita adopsi sebagai landasan untuk bisa mewujudkan sebuah reformasi administrasi ataupun birokrasi di Indonesia yang lebih adaptif dan juga lebih humanis. Ya, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah sharing dan juga berbagi ilmu pengetahuan pada hari ini. Jadi saya kembalikan kepada pembawa acara.